Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aska Alifari. Nama saya Rafiq Noval dan kami akan menjelaskan tentang gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi dua bagian, yaitu blok barat dan blok timur. Sebelum GNB terbentuk, pada tahun 1954 dilangsungkan konferensi Kolombo di Sri Lanka. Lalu, pada tahun 1955, konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan. KAA inilah yang menjadi latar belakang terjadinya gerakan non-blok. Dalam KAA tersebut, pemimpin dari 29 negara anggota mendeklarasikan komitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi blok barat dan blok timur. Ini berhasil menyatukan kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk bersikap netral terhadap blok barat dan blok timur. Pada konferensi Asia Afrika ini menghasilkan dasar sila Bandung. Selain latar belakang yang telah dijelaskan tadi, terdapat sebab-sebab khusus lainnya yang menyebabkan adanya gerakan non-blok. Yang pertama, ditandatanganinya dokumen Brioni pada tahun 1956. Dan yang kedua, terjadinya invasi di Teluk Babi pada tahun 1961. Terdapat 5 pemimpin negara dari 5 negara yang berbeda sebagai pendiri gerakan non-blok. Yang pertama, Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Yang kedua, Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Yang ketiga, Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdul Nasir. Yang keempat, Perdana Menteri India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Dan yang kelima, Kwame Nkrumah dari Ghana. Dan ini adalah foto dari para pendiri gerakan non-blok. Ada 3 syarat utama dalam menjadi anggota GNB. Yang pertama, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang ketiga, tidak menjadi anggota salah satu aliansi militer Amerika maupun Uni Soviet. Tujuan didirikannya GNB adalah yang pertama, meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya. Yang kedua, mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Yang ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Dan yang keempat, menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme. Tujuan gerakan non-blok selanjutnya adalah memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Kemudian meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tatanan ekonomi dunia yang baru. Eksistensi gerakan non-blok pasca Perang Dingin. G77 merupakan perkumpulan 77 negara berkembang yang didirikan pada tahun 1964. GNB dan G77 mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas masalah ekonomi dunia. Kemudian terbentuklah tata ekonomi dunia yang baru. Runtuhnya tembok Berlin. Pasca runtuhnya tembok Berlin pada 1989, muncul perdebatan mengenai relevansi GNB. Sejak 1960-an, GNB berfokus pada pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup. Sejak awal abad ke-21, GNB menghadapi tantangan-tantangan baru seperti terorisme, pelucutan senjata pemusnah massal, konflik intra dan antar negara. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir di konferensi Kolombo dan menjadi pelopor berdirinya konferensi Asia Afrika. Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Indonesia ikut meredam konflik gerakan separatis Moro di Filipina pada tahun 1970-an. Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan konflik Kamboja Vietnam pada tahun 1979. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor.
Selama dipimpin Indonesia, GNB dinilai berhasil memainkan peran penting dalam politik global. Hasil dari KTT GNB ke-10 adalah Jakarta Message yang berfokus pada kerja sama dialog Selatan-Selatan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi gerakan non-blok. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.